Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus untuk menyinari hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan mengalaminya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan berkati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih akan mengikutinya di dalam hati dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita melihat firman Tuhan yang dimana Yesaya mendapatkan penglihatan pada waktu pemerintahan Raja Uzia, di mana pergantian antara Raja Uzia dengan Raja Yotam dan Ahaz. Sewaktu pemerintahan Raja Uzia, orang-orang pada waktu itu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di waktu pergantian itu dan Raja Uzia sudah mengakhiri kehidupannya, digantikan oleh Raja Yotam dan Raja Ahaz, terjadilah di sini terjadi degradasi iman atau penurunan iman yang dialami oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Maka dari situ Allah memberikan penglihatan kepada Yesaya, di mana penglihatannya itu sangat sungguh menarik bagi saya. Yang pertama, penglihatan, makna-makna daripada penglihatan Yesaya ini kita sama-sama belajar. Yang pertama, Allah duduk di tahta, di atas tahta yang menjulang tinggi. Hakikat dari Allah itu Allah maha tinggi dan maha suci. Hakikat dari Allah itu maha mulia dan mempunyai otoritas. Makanya dia duduk di tempat tahta yang maha tinggi. Itu artinya apa? Tidak ada lagi diri kita. Allah yang berkuasa, Allah yang mempunyai otoritas dari semuanya. Allah yang memiliki otoritas dari kehidupanmu. Allah yang mempunyai otoritas dari kehidupanku. Jadi jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan keakuan kita sendiri. Andalkanlah Allah. Semua terserah padamu ya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Engkau mau buat aku bagaimana? Terserah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan kita semena-mena untuk melawan Allah.
Jangan kita sesuka hati kita untuk melawan apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Terkadang sewaktu firman Tuhan berbicara kepada kita, Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, terkadang kita mengeraskan hati kita untuk menolak firman Tuhan itu, untuk menolak Allah yang berbicara kepada kita. Mari kita telusuri lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Sewaktu Allah duduk di tempat yang maha tinggi, di tahtanya yang maha tinggi itu, Allah duduk di situ dan jubahnya memenuhi bait Allah, memenuhi bait Allah, memenuhi bait suci. Maka jangan semena-mena dengan gereja. Karena apa? Jubah Allah memenuhi bait suci, jubah Allah memenuhi gereja. Maka dari itu, jika engkau adalah seorang yang ingin bergaul dan diberkati oleh Allah, jangan semena-mena menghina gereja. Barang siapa yang menghina gereja, barang siapa yang menghina para hamba-hamba Tuhan, yang menghina pelayan-pelayan Tuhan, yang menghina gereja, gereja dalam ruang lingkup kita sendiri, gereja adalah orangnya. Barang siapa yang menghina orang Kristen, stoplah. Bukan kami lawanmu, tetapi Allah yang menjadi lawanmu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sewaktu Allah duduk di tempat yang maha tinggi, Allah duduk di tempat yang maha tinggi dan jubahnya melingkupi bait suci. Sementara itu para malaikat terbang, para malaikat mengintari, memuji Tuhan, mengatakan bahwa kudus, kuduslah Tuhan. Apa itu artinya? Malaikat sendiri memuji Tuhan, menguduskan Tuhan. Kenapa kita yang hanya ciptaan duniawi, yang hanya seorang pendosa-pendosa, kita tidak mau memuji Tuhan? Siapa diri kita? Siapa kita sebenarnya? Kita tidak ada apa-apanya. Kalau seorang penyanyi berkata, "Aku tanpamu butiran debu," katanya. Kita tanpa Allah hanya butiran debu. Tidak ada apa-apanya. Kalau debu itu dihembus, pasti terbang. Kita tidak tahu entah kemana itu debu. Maka jangan menganggap bahwa kita itu tinggi, kita itu pintar, kita itu punya logika yang besar, kita punya logika dan kepintaran yang kuat, yang intelektual yang tinggi. Allah ada di tempat yang maha tinggi, yang mengatur segalanya. Dia punya otoritas. Ya, dalam satu kejadian, saya sharing dengan seorang dokter. Ada kemarin sharing-sharing. Dokter ini menyatakan bahwa di umur 40 sampai 50 tahun, disitulah manusia, disitulah para manusia-manusia yang nakal-nakal ini, yang jugul-jugul, yang jahat-jahat ini, disitulah menghadapi pencobaan-pencobaan lebih banyak lagi. Disitulah manusia-manusia ini diizinkan mengalami sakit penyakit. Jika dia di masa remajanya itu sering begadang, di umur 40 sampai 50 tahun ini, disitulah dia rasakan semuanya. Juga jarang-jarang makan, suka tidak makan, lembur-lembur, disitulah dia alami. Di umur 40 sampai umur 50. Setelah umur 50 itulah anugerah dari Allah. Tetapi jika masih nakal, karena banyak di umur 40 sampai 50 zaman sekarang ini yang nakal-nakal ya, disitulah gesit-gesitnya, memberontaknya kepada Allah karena terlena dengan hal-hal duniawi yang sudah dia nikmati selama ini. Stop. Jangan mengandalkan diri. Lihat Allah ada di tempat yang maha tinggi. Maka dari itu, tetapi banyak orang yang masih nakal, sudah diberikan pencobaan, sudah diberikan tantangan, sudah diizinkan oleh Allah menghadapi cobaan-cobaan, sakit, penyakit, tetapi masih tetap nakal. Apa yang dilakukan oleh Allah?
Pak. Kalau bahasa Batak bilang itor di lotak. Pak is dead. Allah panggil. Maka selagi diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati kehidupan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Serah kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Karena apa? Allah ada di tempat yang maha tinggi. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu ini aku ya Tuhan, utuslah aku ya Tuhan. Pengutusan Allah. Barang siapa yang ingin diutus oleh Allah, Allah yang maha tinggi itu, yang layak untuk menjadi gambaran Allah, dia harus mengalami proses pengakuan dosa. Memang manusia ini adalah manusia yang bebal, yang nakal, tetapi dia harus mengalami proses pengakuan dosa. Kalau kita lihat Yesaya, sewaktu dia melihat Allah, kalau ada seorang yang melihat Allah, dia akan mati. Karena manusia tidak akan bisa melihat kekudusan daripada Allah. Maka dari itu, sewaktu itu Yesaya mengakui proses, dia mengakui dosa-dosanya. Aku adalah seorang yang najis bibir ya Tuhan. Sewaktu dia mengakui kesalahannya, Allah menguduskan dia melalui serafim-serafimnya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Jika dalam kondisi ini kita merasa bahwa kita nakal, kita jahat, kita mengandalkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengakui, kita menunjukkan keegoan kita, akui dosamu di hadapan Tuhan. Karena apa? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka ialah setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menguduskanmu dari segala kesalahan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang yang diutus oleh Allah, utusan Allah, yang ingin diutus oleh Allah seperti Yesaya, untuk menjadi seorang saksinya, harus mengalami pengakuan dosa. Pengakuan dosa menggambarkan kerendahan, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang berikutnya, seorang yang diutus oleh Allah harus mengalami merendahkan diri dan mengalami pengudusan daripada Allah. Ada pepatah yang berkata, rendahkanlah dirimu sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Allah ada di tempat yang maha tinggi, rendahkan dirimu. Jangan menunjukkan keegoanmu. Jangan menunjukkan keakuan kita. Aku seorang yang kuat. Aku seorang yang mempunyai banyak apa ini itu. Hei, itu milik Allah. Allah bisa mengambilnya kapan waktu pun. Maka dari itu, sebelum Allah menaplok karena kenakalan kita, selagi Allah memberikan kesempatan, bertobatlah. Akui diri kita. Siapa kita di hadapan Allah? Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya butiran debu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang yang mengalami pengudusan, seorang yang mengalami merendahkan diri, seorang yang mengalami proses pengakuan dosa, itulah yang layak untuk menjadi utusan Allah. Utusan-utusan Allah, tangan-tangan Allah, bibir mulut Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Allah berkata kepadamu, hari ini Allah berkata kepadamu, siapa yang akan aku utus? Serahkan dirimu. Lewati pengudusan-pengudusan, lewati hal untuk merendahkan dirimu. Supaya apa? Tak seorang pun dapat merendahkanmu. Tak seorang pun dapat merendahkan kita. Seorang yang merendahkan dirinya, tidak seorang pun dapat merendahkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Demikian firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami hari ini mempunyai komitmen bahwa kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Mengatakan bahwa ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Utuslah kami menjadi utusan yang mengabarkan firman, yang mengabarkan berita keselamatan, yang menggambarkan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu tidak sia-sia begitu saja, tapi firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini, mari klik like dan subscribe untuk video ini, serta bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang menikmati berkat dan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.